Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Puput Mutia dari kelas 2O Manajemen SDM dengan nomor NPM 12 10 20 430. Jadi pada pertemuan kali ini aku akan membahas materi tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi. Kita simak video selengkapnya ya. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu pengertian budaya sendiri? Nah, di sini aku akan menjelaskan. Menurut Stoner et al., budaya merupakan sebagai kompleksitas asumsi tingkah laku cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa itu arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Bukan hanya dari Stoner et al., Mulyono juga menjelaskan pengertian budaya itu sendiri. Nah, menurut Mulyono, budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional, sebagai pemasalahan masalah anggotanya juga. Jadi, budaya sendiri dapat dikatakan sebagai suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi dari sesepuh kelompok tersebut. Nah, selanjutnya ada sudut pandang budaya. Nah, di sini dijelaskan budaya sendiri merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Budaya juga merupakan produk struktur dan fungsi yang ada di dalam organisasi. Misalnya, organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Lalu ada juga budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antar individu dan organisasi. Lalu ada pengetahuan. Di sini dijelaskan pengetahuan sendiri merupakan keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisiensi, dan rasional. Nah, di sini kan ada arti kognisi. Kognisi sendiri merupakan pemahaman terhadap pengetahuan atau kemampuan untuk memperoleh pengetahuan. Jadi, pengetahuan sendiri merupakan keseluruhan pemahaman dan keterampilan tujuannya untuk memecahkan masalah. Adapun ada kapasitasnya untuk melakukan tindakan tersebut, yaitu dengan cara efektif, efisiensi, dan rasional. Budaya manajemen pengetahuan menghubungkan 3 konsep utama, yaitu yang pertama ada konsep budaya, manajemen, dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Nah, menurut Hofstede dalam bukunya Indraha tahun 2005 yang berpendapat bahwa anggapan dasar yaitu yang pertama ada budaya adalah collective mental program. Jadi budaya ini dapat diprogramkan atau dimanajemeni yang berbasiskan pengetahuan. Lalu yang kedua ada nilai bisa berubah dan budaya bisa berubah atau diubah. Nah, di sini sudah tertentu sebagai proses budaya manajemen pengetahuan, meliputi fungsi dan kegiatan proses budaya. Selanjutnya ada budaya sharing pengetahuan. Jadi, inti dari sebuah manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing, terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Nah, knowledge sharing sendiri merupakan metode atau kegiatan dalam manajemen pengetahuan yang digunakan untuk memberikan dan menyebarkan pengetahuan, ide, pengalaman, atau skill dari seseorang, departemen, organisasi, instansi, atau perusahaan untuk menciptakan dasar kebutuhan untuk kerjasama. Nah, tujuan dari knowledge sharing sendiri merupakan agar perusahaan tersebut bisa menciptakan ide-ide serta inovasi yang akan berkontribusi keberlangsungan suatu organisasi tersebut. Jadi, knowledge sharing ini sangat berfungsi di perusahaan.
Unsur budaya sharing pengetahuan menurut Tobing 2007 sendiri itu merupakan yang pertama ada peran kepemimpinan yang dapat berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Yang kedua ada budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Yang ketiga ada adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Yang keempat ada perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran dan inovasi. Dan yang kelima ada kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Lalu ada peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan. Yang pertama ada leadership atau kepemimpinan, sense of direction atau rasa arah, climate atau iklim, positive teamwork atau kerja positif, value added system atau sistem nilai tambahan, enabling structure atau struktur yang memungkinkan, appropriate competence atau kompetensi yang sesuai, dan develop individual atau pengembangan individu. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian semua ya. See you di next video, bye!